seksualitas itu memang ada di seluruh diri manusia, karena memang manusia itu pasti punya ketertarikan ya, dalam konteks ini apalagi dalam konteks seksual seperti itu, baik itu ketertarikan secara fisik, istilahnya romantik, yang dalam hal ini biasanya diartikan dengan cinta. Nah, itu termasuk dalam seksualitas maupun peranan-peranan di dalam hubungan seksual seperti itu. Yang terlintas di otak saya tuh kan kayak hubungan seksual tuh kayak hubungan inti. Dan hubungan inti itu kan kayak udah biasa gitu didengar dan sering dilakukan oleh orang yang udah berhubungan suami istri gitu. Terkadang tuh orang yang berhubungan seksual itu tanpa kita sadari. Terlajak lah kata orang tuh kan. Nah, terlajak. Tapi enggak tahu lah kan orang yang udah berhubungan suami istri itu kan itu sebenarnya halal. Enggak tahu yang orang yang masih pacaran tuh ya itu yang bisa disalahkan gitu. Hubungan intim itu seperti ngewe, dan itu tuh menghasilkan buah hati. Kalau dengar kata seksualitas, yang pertama kali di pikiranku itu kehidupan intim sih kayaknya, kehidupan pribadi sendiri. Bahkan mungkin itu sendiri ya, bukan berdua ya dengan pasangan, tapi itu lebih ke sendiri. Perasaan yang kayak bangga atau senang dengan kepemilikan atas gendernya atau atas apa yang dia sukai lah. Karena kan sebelum dengan orang lain, kita kan punya keinginan sendiri dengan seksualitas itu sendiri. Contohnya, kita suka sama lawan jenis, itu kan salah satu termasuk ke dalam hal-hal seksual aku pikir sih. Jadi memang seksual atau seksualitas itu memang dianggap tabu di dalam masyarakat. Karena apa? Mungkin karena kultur, itu utamanya karena kita adalah negara timur yang mayoritas adalah masyarakatnya adalah masyarakat muslim, yang dimana seksualitas itu selalu diartikan dengan berhubungan seks, selalu diartikan dengan istilahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana dalam agama itu tidak diperbolehkan. Nah, salah satu faktornya mungkin itu, sehingga yang menyebabkan hal itu muncul, menyebabkan hal itu ada itu kan kurangnya edukasi atau kurangnya pemahaman terkait seksualitas itu sendiri, yang padahal seksualitas itu kan luas, ketertarikan, rasa cinta itu juga termasuk dalam seksualitas itu. Jadi memang mengapa hal itu dianggap tabu? Ya karena kurangnya pemahaman terhadap seksualitas itu sendiri, didukung dengan kultur kita ini negara timur seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu sudah dikotak-kotakan, perempuan harus begini, perempuan tidak boleh begini, laki-laki tidak boleh begitu, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh begini. Yang namanya kita seksual itu sebenarnya memang sih terdengar di telinga kita, apalagi orang yang istilahnya masih polos tuh kayak apa sih kok bahasa yang kayak gitu-gituan gitu kan. Apalagi kalau menurut pendapat kita tuh kalau udah bahas seksual itu udah terdengar tuh kayak hubungan intim. Itu yang biasa bahwa orang tuh berpikir, kok ngomongnya kayak gitu kan. Tapi kalau menurut kita pribadi ya yang nama seksual itu sebenarnya umum. Karena tanpa kita seksual itu, kita pun tidak bisa berkembang gitu. Tidak ada keturunan. Dan di dalam agama juga kan kita kan mengajarkan pernikahan, dan dari situlah kita bisa berkembang. Tanpa seksual itu tidak bisa. Jadi menurut pendapat kita, yang nama seksual itu udah biasa sih sebenarnya. Cuman orang-orangnya yang berpikirannya, balik lagi ke orangnya sih berpikirannya gimana gitu. Ya karena kan bagi orang yang udah menikah kan itu kan hal yang wajar. Kayak yang belum menikah tuh kayak haram apa, tapi tuh bagi yang udah menikah tuh halal, dan itu tuh wajar dilakukan oleh manusia. Di masyarakat kita ya, khususnya kan di Indonesia, karena kita dengan budaya dan adat istiadat yang udah dari dulu adanya kayak gini, dengan bahkan seksualitas, jangankan seksualitas yang bahas ke hubungan seksual dan lain sebagainya, karena dalam cara berpakaian, cara bertutur kata aja itu udah di masyarakat kita sendiri itu kan ada batasannya udah jelas gitu. Jadi kenapa dia jadi hal tabu? Ya mungkin sebenarnya ya masyarakat sendiri, masyarakat kita khususnya orang-orang yang lebih tua mungkin gitu kasih batasan biar itu jadi hal sakral. Jadi nggak sembarangan dilakuin. Cuman mungkin nggak dikatakan dengan jelas, oh ini sakral nih. Tapi
mereka ngelewati kata-kata lain, melewati tindakan gitu. Jadi ketidaksukaan masyarakat itu sebenarnya mungkin untuk ngasih batas antara sakral dengan enggaknya sesuatu gitu. Kalau terkait pelecehan seksual itu sih memang belum pernah. Saya pribadi belum pernah ngalamin pelecehan seksual itu sendiri, cuman kayak seperti kawan-kawan di lingkungan itu pernah seperti itu. Kalau pelaku pelecehan seksual apalagi terhadap perempuan kerap menyalahkan korbannya karena berpakaian seksi, karena keluar tengah malam sendiri, sehingga itu mengundang pelecehan seksual. Padahal pelaku pelecehan seksual itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Yang kerap menjadi korban pelecehan seksual ini kan perempuan ya. Dengan ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, salah satu alasannya misalnya karena mereka berpakaian seksi misalnya, padahal itu bukan penyebabnya. Penyebabnya itu karena kurangnya edukasi terkait seksualitas itu sendiri. Bahkan pelecehan seksual itu pernah terjadi di pesantren contohnya. Jadi kayak pakaian, keluar tengah malam itu bukan menjadi salah satu faktor. Yang menjadi salah satu faktor itu adalah pelakunya itu sendiri seperti itu, karena kurangnya edukasi sehingga dia bisa meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu lemah. Karena kalau pelaku pelecehan seksual ini kan pasti dia menganggap yang akan dia incar ini kan tidak lebih kuat daripada dia. Tapi ketika dia melihat yang akan dijadikan korban ini lebih lemah dari dia, nah disitulah dia melakukan aksinya seperti itu. Jadi memang perlu banyak-banyak belajar sih, perlu banyak-banyak belajar tentang hidup, belajar tentang hal-hal lain juga gitu. Pelaku pelecehan seksual itu kan dia termasuk dalam melakukan perbuatan seksual kan seperti itu. Mungkin dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan hasrat seksualnya dengan cara lain yang tidak merugikan orang lain. Padahal kan banyak cara lain gitu kan untuk mengeluarkan hasrat seksual kita dengan tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti itu. Nggak pernah sih kalau yang verbal. Palingan kayak orang maki gitu. Kayak dia walaupun gurau-gurau istilahnya pakai kata-kata jorok itu udah termasuk lah kan. Walaupun dia hanya istilah kayak sebuah kata-kata, cuman tuh itu kan udah termasuk seksual gitu kan. Cuman tuh beda tipe gitu. Pernah, dan itu tuh kayak seksualitas yang verbal, kayak pegang tangan, kerudung tuh kayak ditarik, dibuka. Kalau yang non verbal sih tidak pernah. Pernah, tapi bukan ke dalam kategori berat ya, yang kayak dilecehin sampai diperkosa, mohon maaf. Cuman pernah yang dapat kayak catcalling, dikirim pesan-pesan yang berbau pornografi, terus laki-laki nampakin kelaminnya, tapi mungkin itu emang itu penyakit ya. Terus pernah bokong itu dipukul. Udah lama sih, cuman kayaknya itu yang pernah kejadian. Kalau terhadap para pelaku pelecehan seksual sih pesan yang paling ingin disampaikan itu banyak-banyak belajar gitu, karena yang melakukan pelecehan seksual itu hanya orang-orang bodoh. Sadar diri aja gitu, Wah. Kamu tuh manusia, jangan berperilaku kayak anjing gitu. Jadilah manusia yang pintar dalam mengambil tindakan, dan jagalah wanita-wanita di luar sana. Itu ngerugiin diri sendiri, karena kalau itu keterusan dari hal-hal kecil, mulai dari perkataan, nanti bakalan jadi tindakan. Dari tindakan nanti bakalan jadi penyesalan. Kenapa gitu? Karena kan pasti nggak ada dong orang yang suka dilecehkan. Bahkan diri kita sendiri yang ngelakuin pelecehan pasti nggak suka. Atau mungkin orang-orangnya yang ngelakuin pelecehan punya trauma sendiri kan, sampai ngelakuin hal yang gitu juga. Intinya itu kesadaran diri sih kayaknya. Dekat dengan Tuhan.